Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Oke, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola atau garis lengkung pada bidang kartesius. Oke. Karena bidang kartesius ini tersusun dari sumbu X dan sumbu Y, maka grafik fungsi kuadrat memiliki sifat-sifat yang kaitannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sifat-sifat grafik FK ini dapat kita lihat dari nilai A, B, C, dan D. Dengan kata lain, nilai A, B, C, dan D ini akan mempengaruhi bentuk maupun posisi dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Oke. Nah, apa saja sifat dari grafik fungsi kuadrat itu? Kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita lihat berdasarkan nilai A. Oke. Nilai A ini kaitannya dengan bentuk grafiknya. Di sini ada dua nilai A, yang A pertama positif, lebih dari 0, yang kedua negatif, kurang dari 0. Oke. Kalau A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, gambarnya seperti ini. Oke. Ini untuk nilai A lebih dari 0, positif. Untuk A kurang dari 0, negatif, A negatif, ini grafiknya terbuka ke bawah. Gambarnya seperti ini sketsanya. Oke. Jadi untuk nilai A ini kaitannya dengan bentuk grafiknya. Bisa grafiknya terbuka ke atas, atau biasa kita sebut dengan grafik U karena bentuknya U. Satu lagi grafiknya terbuka ke bawah, atau biasa kita sebut dengan grafik N karena bentuknya seperti N. Itu ya. Itu sifat yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini yang kaitannya dengan nilai B. Kalau nilai B ini berkaitan dengan titik puncak. Oke, kita lihat sifatnya. Untuk yang pertama, ini nilai B juga ada kaitannya dengan nilai A yang sebelumnya. Yang pertama, apabila nilai A dan B bertanda sama, artinya bisa positif-positif, bisa negatif-negatif, maka nanti titik puncak ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kurang lebih sketsanya seperti ini. Ini sumbu Y, ini grafiknya. Nah, ini titiknya ini ada di sebelah kiri sumbu Y. Oke, ini untuk nilai A dan B bertanda sama. Bisa positif-positif, bisa negatif-negatif. Oke. Grafiknya sketsanya titik puncak sebelah kiri sumbu Y. Yang kedua, A dan B bertanda beda. Oke, artinya A-nya bisa negatif, B-nya positif, atau kebalikannya, B positif, A negatif. Nah, kalau yang seperti ini, titik puncaknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Berarti kalau digambar sketsanya seperti ini. Ini sumbu Y, titik puncaknya sebelah kanan. Yang terakhir,
Kalau B-nya 0, nah ini tepat di sumbu Y. Artinya titik puncak A-nya ini ada tepat di sumbu Y. Titik puncaknya. Oke. Itu ya. Untuk sifat yang kedua berkaitan dengan nilai B. Sekarang kita lanjut ke nilai C. Kalau nilai C ini kaitannya dengan titik potong pada sumbu Y. Sini ada 3 nilai C-nya. Kalau C positif, maka grafik memotong sumbu Y positif. C-nya positif, grafik memotong sumbu Y positif. Nah, berarti nanti grafiknya ini nih, ada di atas ini titik potongnya, karena yang Y ke atas ini positif, Y ke bawah negatif. Nah, kalau C sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y tepat di 0,0, berarti di tengah-tengah sini. Oke. Nah, kalau C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif, berarti yang Y bagian bawah. Nah, ini titik potong ini. Oke. Itu ya, nilai C itu berkaitan dengan titik potong pada sumbu Y. Kalau yang sumbu Y positif, berarti C-nya positif. Kalau tepat di 0,0, berarti C-nya 0. Kalau di sumbu Y negatif, berarti C juga negatif. Oke. Itu ya untuk nilai C. Nah, sekarang kita yang terakhir yaitu berkaitan dengan nilai D, diskriminan. Kita sudah tahu ya bahwa diskriminan ini ada 3 nilai. Yang pertama, untuk D positif, berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini kalau nilai D kaitannya dengan sumbu X. Memotong sumbu X di 2 titik, berarti kalau kita gambar seperti ini. Ini sumbu X. Nah, ini ada grafik. Nah, ini ada 2 titik dia. Nah, ini berarti nilai D-nya positif. Lalu yang D sama dengan 0, grafik memotong sumbu X di 1 titik. Berarti gambar seperti ini, ada grafik nempel dia pas di sumbu X nya 1 titik. Oke. Ini artinya nilai D sama dengan 0 ya. Oke, yang terakhir D nya kurang dari 0, ini dia tidak memotong sumbu X, artinya dia melayang, tidak menyentuh sumbu X. Gambarnya seperti ini. Oke, jadi kalau ada yang tidak menyentuh sumbu X, berarti dia memotong nilai D-nya kurang dari 0 atau negatif. Begitu ya. Nah, ini 4 sifat dari grafik fungsi kuadrat. Masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut yuk. Yang pertama yaitu pertanyaannya, tuliskan sifat-sifat dari grafik FK berikut. Nah, di sini ada 2 grafik nih. Ada grafik F, ada grafik G. Oke. Ada grafik F, ada grafik G. Oke, kita mulai dari grafik F dulu. Grafik F. Kita lihat apa saja sifat-sifatnya dari grafik F. Kita mulai dari yang nilai A dulu. Berarti kemungkinannya bisa positif, bisa negatif ya. Kita lihat gambar dari grafik F. Oke, karena nilai A tadi kaitannya dengan bentuk grafik, dan bentuk grafik ada 2, ada U, ada yang N. Berarti kalau yang F ini U atau N masuknya? Nah, yang U ya, terbuka ke atas, berarti dia nilai A-nya positif. Oke, bentuknya U, sama-sama U, berarti dia terbuka ke atas, nilai A-nya positif. Oke, kita lanjut ke nilai B-nya. Kalau B-nya tadi apa kaitannya dengan titik puncak? Kita lihat titik puncaknya mana, titik puncak dari grafik F ini ya. Nah, lihat
Titik puncak dari grafik ini ada di sebelah kiri sumbu Y atau sebelah kanan Y ya? Oh, di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sumbu Y. Berarti kalau sebelah kiri sumbu Y, berarti dia A dan B bertanda sama. Oke, harus bertanda sama. Karena A-nya sudah positif, maka supaya tandanya sama, B juga harus positif. Berarti B-nya lebih dari 0. Oke. Langsung kita ke C-nya. Kalau C-nya terjadi hubungan dengan titik potong sumbu Y. Kita lihat, nah ini sumbu Y. Nah, grafik ini memotong sumbu Y. Sumbu Y-nya yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Berarti grafik ini memotong sumbu Y positif. Berarti C-nya juga positif. Ini ya, memotong sumbu Y positif, C-nya positif. Terakhir nilai D-nya. Nah, nilai D ini berarti kaitannya dengan sumbu X. Kita lihat di sini grafik F memotong 2 ya. Nah, 1 2. Oh, berarti kalau 2 titik sumbu X berarti nilai D-nya adalah lebih dari 0. Gitu ya. Paham ya? Kita coba yang grafik kedua. Grafik G. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Kita lihat mulai dari nilai A. A di sini berarti kaitannya dengan bentuk grafik. Bentuk U atau bentuk N nih. Untuk yang G. N ya, terbuka ke bawah. Berarti nilai A-nya kurang dari 0. Oke. Lanjut, nilai B-nya kaitannya dengan titik puncak. Kita lihat titik puncaknya mana, ini ya. Titik puncaknya ini berarti ada di sebelah kanan sumbu Y. Ya, sebelah kanan sumbu Y. Berarti kalau sebelah kanan sumbu Y, A dan B bertanda beda. Berarti karena A-nya sudah negatif, maka B-nya harus positif supaya beda ya. Lalu kita ke nilai C. Nilai C kaitannya dengan titik potong sumbu Y. Nah, ini grafik ini memotong sumbu Y di mana? Di atas atau di bawah sumbu Y? Bawah ya. Berarti kalau bawah berarti negatif. Berarti C-nya juga negatif, kurang dari 0. Terakhir nilai D kaitannya dengan sumbu X. Berarti kita lihat grafik dari G ini apakah memotong atau tidak. Oh, tidak memotong ya, dia melayang dia. Tidak memotong sumbu X. Berarti kalau tidak memotong, D-nya kurang dari 0. Nah, ini dia sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Oke, insya Allah paham ya. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini terkait dengan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu gambar dari grafik tersebut ya. Lalu teman-teman kaitkan dengan nilai A, B, C, dan D ya, yang masing-masing mempunyai sifat-sifat tersendiri. Oke. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.